tanda-tanda seseorang yang tidak tertarik berbicara dengan kita? Selamat datang kembali di Ranah Bijak. Gimana kabar kalian? Semoga hari kalian selalu baik dan diberikan kemudahan dalam hal apapun. Pernahkah Anda berkomunikasi dengan orang lain, lalu orang tersebut memberikan respon yang kurang responsif terhadap kita? Tentunya di dalam diri kita timbul pertanyaan kecil, apakah orang tersebut memang pendiam atau memang tidak tertarik dengan konteks pembicaraannya? Oleh sebab itu, isi konten kali ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang yang tidak tertarik berbicara dengan kita. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang tidak tertarik untuk berbicara dengan Anda? Saat berinteraksi dengan orang lain, kita kadang-kadang dapat merasakan ketidakminatan atau kurangnya minat dari pihak lain untuk terlibat dalam percakapan. Memahami tanda-tanda ini dapat membantu kita mengenali apakah seseorang benar-benar ingin berbicara dengan kita atau tidak. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa tanda yang dapat memberikan petunjuk tentang sejauh mana seseorang terlibat dalam percakapan dan minat mereka terhadap interaksi dengan kita. Tanda-tanda ini dapat bervariasi, tetapi ada beberapa pola umum yang dapat kita perhatikan. Salah satu tanda yang sering muncul adalah ketika seseorang menghindari kontak mata. Kontak mata adalah salah satu cara penting dalam komunikasi interpersonal yang menunjukkan keterlibatan dan minat. Jika seseorang secara konsisten menghindari kontak mata saat kita berbicara, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam percakapan dengan kita. Selain itu, respons yang singkat dan monoton juga dapat menjadi tanda ketidakminatan seseorang untuk berinteraksi dengan kita. Saat kita berbicara, jika seseorang memberikan respons yang minim dan tanpa ekspresi, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak tertarik untuk menjalin percakapan yang lebih dalam atau menunjukkan minat dalam topik yang sedang dibicarakan. Respons yang singkat dan monoton mencerminkan kurangnya keterlibatan emosional dan ketidakminatan untuk berkomunikasi dengan kita. Tubuh tertutup juga dapat menjadi tanda ketidakminatan seseorang untuk berbicara dengan kita. Ketika seseorang menutup tubuh mereka dengan tangan atau benda lain, seperti menyilangkan tangan di dada atau memegang tas di depan tubuh, ini mencerminkan sikap defensif dan ketidakminatan untuk terbuka dan berkomunikasi dengan kita. Tindakan ini menciptakan jarak fisik dan emosional yang menunjukkan ketidakminatan untuk terlibat dalam percakapan yang lebih dalam. Selain itu, jika seseorang seringkali mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal di sekitar atau gadget mereka saat kita berbicara, ini juga bisa menjadi tanda ketidakminatan mereka untuk berbicara dengan kita. Mengalihkan perhatian menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan perhatian penuh pada percakapan dan tidak tertarik untuk terlibat dalam interaksi yang lebih mendalam. Mereka mungkin terlihat sibuk dengan aktivitas lain atau terus-menerus memeriksa ponsel mereka, menunjukkan ketidakminatan untuk berkomunikasi dengan kita. Sebelum masuk ke pembahasannya, like, komen, dan subscribe dulu, friend. Adapun berikut yang merupakan beberapa poin dan penjelasan terkait tanda-tanda seseorang yang tidak tertarik berbicara dengan kita. Oke, yang pertama dilihat dari ekspresi tubuh. Ekspresi tubuh merupakan komunikasi nonverbal yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup gerakan, postur, dan ekspresi wajah yang memberikan informasi tambahan tentang perasaan, pikiran, dan niat seseorang. Ekspresi tubuh seringkali memberikan petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh seseorang, bahkan ketika kata-kata mereka mungkin menyampaikan pesan yang berbeda. Contoh dari ekspresi tubuh terdiri dari beberapa tanda. Berikut merupakan contoh tanda dari ekspresi tubuh lawan bicara ketika sedang komunikasi. Kontak mata. Kontak mata yang kuat seringkali menunjukkan ketertarikan, kepercayaan diri, dan keterlibatan dalam percakapan atau interaksi. Sebaliknya, menghindari kontak mata atau melihat ke samping atau ke bawah mungkin menunjukkan ketidaknyamanan, kurangnya minat, atau bahkan ketidakjujuran. Postur tubuh. Sikap tubuh seseorang bisa memberikan petunjuk tentang tingkat kenyamanan, kepercayaan diri, dan kecemasan. Misalnya, berdiri tegak dengan bahu yang terbuka sering dikaitkan dengan rasa percaya diri, sementara bersikap tertutup dengan tubuh yang condong ke depan atau menyilangkan tangan bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau pertahanan diri.
Ekspresi wajah. Wajah manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyampaikan emosi secara langsung. Senyum menunjukkan kebahagiaan atau persetujuan, sementara kerut dahi atau bibir yang mengatup bisa menunjukkan kebingungan, kekhawatiran, atau ketidaksetujuan. Gerakan tubuh seperti mengangguk, menggelengkan kepala, atau mengangkat alis bisa memberikan tambahan informasi dalam percakapan. Misalnya, mengangguk bisa menunjukkan pemahaman atau persetujuan, sedangkan menggelengkan kepala bisa menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaktahuan. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik seperti jabatan tangan, pelukan, atau sentuhan lembut bisa mengkomunikasikan perasaan kehangatan, dukungan, atau kenyamanan. Jarak tubuh, proxemics, atau pengaturan jarak tubuh antara individu juga merupakan bagian penting dari ekspresi tubuh. Jarak yang dekat mungkin menunjukkan kedekatan atau ketertarikan, sementara jarak yang lebih jauh bisa menunjukkan kebutuhan akan privasi atau ketidaknyamanan. Intonasi suara. Meskipun bukan bagian langsung dari ekspresi tubuh, intonasi suara juga merupakan komponen penting dari komunikasi nonverbal. Intonasi yang berubah-ubah atau suara yang monoton bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau kurangnya minat. Ekspresi tubuh ini bisa sangat bervariasi tergantung pada budaya, konteks, dan situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks secara keseluruhan ketika mencoba menginterpretasikan ekspresi tubuh seseorang. Yang kedua, respon pendek. Respon pendek adalah tanggapan singkat yang diberikan seseorang dalam sebuah percakapan atau interaksi. Respon semacam ini cenderung sederhana dan tidak mendalam, seringkali hanya menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak, tanpa memberikan banyak informasi tambahan. Meskipun respon pendek bisa menjadi cara efisien untuk berkomunikasi dalam beberapa situasi, penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan kesan kurangnya minat atau keterlibatan dalam percakapan. Contoh dari respon pendek seseorang ketika berkomunikasi. Ketika kamu mengutarakan sebuah pertanyaan, apakah kamu ingin pergi ke pesta malam ini? Dan respon lawan bicaramu hanya menjawab, ya tidak, tanpa ada kalimat pertanyaan kembali terhadap kita. Respon pendek memberikan jawaban yang langsung dan ringkas terhadap pertanyaan yang diajukan. Meskipun respon pendek bisa memangkas pembicaraan dan menyederhanakan komunikasi, terlalu banyak menggunakan respon semacam ini dapat membuat percakapan terasa datar atau kurang berarti. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks dan situasi, serta berusaha untuk memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan percakapan tersebut. Menambahkan informasi tambahan atau bertanya lebih lanjut dapat membantu memperluas percakapan dan meningkatkan keterlibatan antara para peserta. Yang ketiga, kurangnya inisiatif. Kurangnya inisiatif merujuk pada sikap di mana seseorang tidak aktif mencari atau mengambil langkah untuk memulai atau terlibat dalam suatu tindakan atau kegiatan. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk percakapan, proyek kerja, atau kehidupan sosial. Kurangnya inisiatif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya minat, kurangnya keyakinan diri, atau bahkan kelelahan atau kurangnya motivasi. Contoh dari kurangnya inisiatif adalah ketika kamu sedang berbicara dengan lawan bicaramu dan kamu tampak dominan dalam pembicaraan tersebut, namun berbanding terbalik dengan lawan bicaramu yang hanya menjawab seperlunya tanpa adanya feedback untuk obrolan yang lebih menarik dan memberikan kesan satu sama lain. Kurangnya inisiatif bisa menghambat kemajuan individu atau kelompok, karena tanpa upaya aktif untuk berpartisipasi atau mengambil langkah, kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan dapat terlewatkan. Dalam beberapa kasus, kurangnya inisiatif juga dapat memberikan kesan, kurangnya motivasi atau ketertarikan pada orang lain, sehingga mengurangi keterlibatan dalam interaksi sosial atau kerja sama tim. Jika seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk kurang inisiatif, penting untuk mencari cara untuk meningkatkan motivasi dan mengembangkan kepercayaan diri mereka. Ini bisa melibatkan menetapkan tujuan yang jelas, mencari dukungan dari orang lain, atau mencari inspirasi dari contoh orang lain yang aktif dan proaktif dalam mencapai tujuan mereka. Yang keempat, ketidaktertarikan subjektif. Ketidaktertarikan subjektif saat berbicara mengacu pada kurangnya minat atau keterlibatan emosional seseorang terhadap topik
atau orang yang sedang mereka bicarakan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya minat pribadi, ketidakcocokan dengan topik, atau bahkan masalah yang sedang dihadapi oleh individu tersebut yang membuatnya sulit berkonsentrasi atau berpartisipasi dalam percakapan. Contoh dari ketidaktertarikan subjektif diantaranya sebagai berikut: pertemuan bisnis. Dalam pertemuan bisnis, seorang anggota tim mungkin tidak menunjukkan minat yang kuat pada topik yang sedang dibahas jika topik tersebut di luar area keahlian atau tanggung jawab mereka. Pertemanan. Dalam percakapan santai antara teman-teman, seseorang mungkin tidak tertarik dengan cerita atau topik yang dibicarakan jika itu tidak sesuai dengan minat atau pengalaman pribadi mereka. Pembelajaran. Ketika seseorang sedang belajar atau menerima pelatihan tentang topik tertentu, mereka mungkin tidak tertarik atau tidak termotivasi jika mereka merasa topik tersebut tidak relevan atau tidak berguna bagi mereka. Diskusi keluarga. Dalam diskusi keluarga tentang rencana liburan, seorang anggota keluarga mungkin tidak tertarik atau tidak berpartisipasi aktif dalam perencanaan jika mereka tidak tertarik dengan tujuan atau aktivitas yang diajukan. Presentasi umum. Ketika seorang pembicara memberikan presentasi di depan umum, beberapa anggota audiens mungkin tidak tertarik jika presentasi tersebut tidak disampaikan dengan cara yang menarik atau jika topiknya tidak relevan bagi mereka secara pribadi. Ketidaktertarikan subjektif dapat mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi antara individu-individu karena kurangnya minat atau keterlibatan seseorang dapat memengaruhi kualitas percakapan atau kolaborasi. Dalam beberapa kasus, ketidaktertarikan subjektif mungkin tidak hanya menunjukkan kurangnya minat pribadi, tetapi juga dapat mencerminkan masalah yang lebih dalam, seperti ketidakpuasan atau kurangnya motivasi secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa ketidaktertarikan subjektif bukan selalu tentang kekurangan dalam topik atau orang yang sedang dibicarakan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang pada suatu hal, dan pengalaman atau perspektif pribadi masing-masing individu dapat berperan dalam bagaimana mereka merespons dan terlibat dalam percakapan atau interaksi. Jadi, kesimpulannya, jika seseorang yang tidak tertarik diajak berbicara dengan kita, mungkin menunjukkan berbagai tanda. Pertama, mereka mungkin menunjukkan kurangnya minat melalui ekspresi tubuh, seperti menghindari kontak mata, bersikap tertutup dengan menyilangkan tangan, atau bahkan menghadap ke arah lain. Selain itu, respons mereka terhadap kita mungkin singkat dan tidak mendalam, dengan memberikan jawaban yang minim informasi, atau bahkan hanya dengan ya atau tidak, tanpa melanjutkan percakapan. Kurangnya inisiatif juga dapat menjadi tanda, di mana mereka tidak mengambil langkah untuk memulai atau mengikuti percakapan, menunjukkan ketidakaktifan atau ketidakberminatan dalam interaksi tersebut. Terakhir, ketidaktertarikan subjektif bisa menjadi faktor, di mana mereka secara subjektif tidak tertarik pada topik atau pada kita secara keseluruhan, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk berbicara atau berinteraksi dengan kita secara aktif. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, kita dapat memahami jika seseorang tidak tertarik berbicara dengan kita dan menyesuaikan pendekatan komunikasi kita sesuai dengan situasi tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait tips berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pemahaman ilmu psikologi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.